Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekelebat info atau breaking news. Kali ini beritanya terkait dengan AI ya teman-teman. Dari Cointelegraph, Japanese AI expert raise concern over bots trail on copyrighted material. Jadi pakar AI Jepang ini sudah menyampaikan keprihatinannya atas adanya bot yang dilatih tentang materi yang memiliki hak cipta. Anggota parlemen Jepang Takashiki mengatakan dia mendorong peraturan untuk melindungi pemegang hak cipta agar tidak dilanggar oleh algoritma kecerdasan buatan. Jadi teman-teman, para pakar dan peneliti kecerdasan buatan di Jepang mengkhawatirkan ya akan adanya penggunaan informasi yang diperoleh secara ilegal untuk melatih AI ya atau AI yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta teman-teman. Pelanggaran informasi palsu, bahkan kehilangan pekerjaan dan bocornya informasi rahasia. Regulasi yang tidak jelas ya terkait AI dan kurangnya undang-undang yang melarang penggunaan materi berhak cipta dan juga informasi ilegal untuk pelatihan AI menjadi perhatian serius ya teman-teman. Dan anggota parlemen Jepang bernama Takashiki ini mendorong peraturan yang melindungi para pemegang hak cipta dari pelanggaran oleh algoritma kecerdasan buatan atau AI teman-teman. Masalah ini juga mencakup tentang penggunaan chatbot AI di sekolah ya yang masih memerlukan panduan dan regulasi yang jelas. Menurut para ahli hukum masih ada kebingungan tentang tanggung jawab pencipta AI dan penggunaan wajar dalam konteks hak cipta teman-teman. Dan perusahaan AI berpendapat bahwasanya model AI mereka tidak melanggar hak cipta karena memang menghasilkan sesuatu yang baru yang dianggap sebagai penggunaan wajar. Ya, semoga aja di Jepang sudah tercipta ya teman-teman tentang regulasi yang jelas tentang penggunaan AI secara wajar kayak gini ya, supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan kayak gitu teman-teman. Amin. Oke, kita lanjutkan teman-teman, masih dari Cointelegraph. Kali ini dari Gemini teman-teman, sebuah crypto exchange. Winkenfoss Twins crypto exchange Gemini to seek UEA crypto license ya teman-teman. Pertukaran kripto dari si kembar Winkenfoss yaitu Gemini yang mencoba untuk mendapatkan lisensi kripto dari UEA ya. Jadi pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Amerika Serikat sekarang mencari lisensi di Uni Emirat Arab karena berusaha untuk menghindari permusuhan ya atau kurangnya kejelasan tentang regulasi atau peraturan terhadap kripto ya teman-teman di negara Amerika Serikat. Jadi intisari dari beritanya kayak gini teman-teman, Gemini ini ya atau pertukaran cryptocurrency yang dimiliki oleh Winkenfoss Twins sedang berusaha untuk mendapatkan lisensi layanan kripto di Uni Emirat Arab atau UEA teman-teman. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis ya untuk menghindari ketidakjelasan dan juga ketidakpastian peraturan atau regulasi di Amerika Serikat. Gemini mencatat bahwa antusiasme terhadap cryptocurrency di UEA semakin meningkat dan mereka telah menjalin percakapan positif dengan regulator UEA. Cameron dan Tyler Winkenfoss, co-CEO Gemini, mengungkapkan motivasi mereka untuk mencari lisensi di UEA karena mengalami tantangan dan kurangnya kejelasan terkait regulasi kripto di Amerika Serikat. Mereka sangat terkesan dengan dialog yang terjalin dengan regulator yang ada di UEA dan berharap UEA dapat menjadi rumah dan juga pusat bagi cryptocurrency ya, perkembangan cryptocurrency kayak gitu dengan peraturan yang bijaksana yang melindungi konsumen dan juga mendorong inovasi perusahaan. Gemini belum memutuskan tempat berbasis operasionalnya di UEA itu, akan tetapi mereka mengindikasikan kemungkinan mendirikan markas baru di Abu Dhabi. Wow, Abu Dhabi teman-teman, atau Dubai ya teman-teman. Data dari Global State of Crypto Report menunjukkan bahwasanya tingkat adopsi cryptocurrency di UAE jauh lebih tinggi ya daripada di Amerika Serikat. Dengan lebih dari 35% responden di UAE telah membeli kripto. Selain itu juga sebagian besar pemegang kripto di UAE ini berencana menggunakan aset kripto mereka untuk pembelian langsung di toko fisik atau jual beli secara langsung. Wow, luar biasa sekali teman-teman adopsi kripto yang ada di UAE atau Uni Emirat Arab ini. Wah, semoga aja lancar ya teman-teman, semoga aja lancar apa yang diusahakan oleh Gemini ini terkait, karena mungkin teman-teman kripto di AS ya seperti yang kita tahu memang sangat apa ya istilahnya kurang banget kayak gitu teman-teman, atau bahkan malah tidak jelas sekali tentang perlindungannya terhadap konsumen juga perusahaan-perusahaan yang terkait dengan masalah cryptocurrency ini. Next, masih dari Cointelegraph teman-teman, kali ini dari Australia ya teman-teman, dari Australia asks if high-risk AI should be banned in surprise consultation ya teman-teman. Australia ini bertanya apakah AI atau AI ya berisiko tinggi itu harus dilarang dalam konsultasi yang mendadak.
Nah, jadi gini ceritanya teman-teman. Pemerintah Australia ini telah mengumumkan konsultasi yang mendadak selama 8 minggu ya untuk membahas pengawasan terhadap alat kecerdasan buatan atau AI ya teman-teman yang dianggap berisiko tinggi. Mereka ini ingin mendapatkan umpan balik tentang pendekatan yang harus diambil. Apakah melalui kerangka yang kerja etis sukarela, peraturan khusus, ataukah kombinasi di antara keduanya ya. Pertanyaan dalam konsultasi termasuk apakah aplikasi atau teknologi AI beresiko tinggi harus dilarang sepenuhnya kayak gitu teman-teman. Dan kriteria apa yang harus digunakan untuk mengidentifikasi alat AI yang harus dilarang. Makalah diskusi yang dirilis seiring dengan konsultasi tersebut membahas contoh matriks resiko untuk model AI dengan contoh AI dalam mobil self-driving yang dianggap sebagai AI beresiko tinggi, dan juga alat AI generatif ya untuk membuat catatan medis pasien masih dianggap sebagai AI yang berisiko sedang teman-teman. Makalah tersebut juga menyoroti penggunaan AI positif dalam industri medis, teknik, dan hukum sambil menggarisbawahi penggunaan berbahaya ya teman-teman, seperti misalkan kita menggunakan deepfake kayak gitu, dan juga kasus-kasus di mana bot AI telah mendorong tindakan menyakiti diri sendiri. Masalah bias model AI dan juga informasi yang salah juga diperbincangkan di situ ya teman-teman. Laporan Dewan Sains dan Teknologi Nasional menunjukkan bahwasanya Australia memiliki kemampuan AI yang menguntungkan dalam beberapa bidang. Nah, akan tetapi kapasitas dalam model bahasa besar dan juga bidang terkait tersebut ya masih relatif lemah. Laporan tersebut juga mengangkat perhatian terhadap dominasi perusahaan teknologi multinasional dalam sumber daya AI generatif dan juga potensi resiko yang terkait. Laporan tersebut membahas peraturan AI global yang menyatakan bahwasanya model AI generatif kemungkinan besar akan mempengaruhi berbagai sektor seperti perbankan, layanan publik, pendidikan, dan juga industri kreatif. Ya, sebagai saran saja teman-teman, ini hanya opini pribadi bahwasanya penting ya teman-teman bagi Australia untuk mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan adopsi AI yang aman teman-teman, dan juga bertanggung jawab sambil tetap memperhatikan resiko-resiko yang terkait dengan teknologi tersebut. Selanjutnya masih dari Cointelegraph teman-teman, Nifty Pixels ya. Nifty Pixels, Pixel Penguin accused of charity rock, Epic adds new NFT games and more. Dikatakan di sini bahwasanya Pixel ini Pixel Penguin ya dituduh sebagai permadani amal atau alias amalan palsu kayak gitu teman-teman, amal yang digunakan untuk meraup keuntungan pribadi yang dari Epic ya, yang kemudian menambahkan game NFT baru, dan juga masih banyak lagi berita yang lainnya terkait dengan Nifty Pixel ini teman-teman. Epic Games terus maju dengan rencana untuk mendaftarkan game NFT di tokonya, sedangkan lelang NFT 3AC kedua di Southwest Bay dijadwalkan berlangsung di bulan ini. Oke teman-teman, berita Nifty kali ini mencakup beberapa peristiwa yang terkait dengan NFT dan juga blockchain ya teman-teman. Jadi gini, pertama, project NFT Pixel Penguin ini diduga ya teman-teman, masih diduga ya melakukan tindakan amal hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok saja ya teman-teman. Setelah mengumpulkan perhatian, proyek terbaru tersebut mengalami kontroversi ketika pengarangnya menghilang dan harga NFT-nya terus turun drastis kayak gitu teman-teman. Dan juga selanjutnya Epic Games Store, pengembang dari Fortnite, akan menambahkan 2 game blockchain baru ke platformnya. Salah satunya adalah Devimons, sebuah RPG multi pemain yang terinspirasi dari Pokemon dengan pertarungan berbasis giliran kayak gitu teman-teman. Dan game ini akan menggunakan mata uang dalam game dan juga karakter monster pertempuran NFT. Game blockchain lainnya yang akan dirilis adalah Project Red ya, dengan elemen dunia terbuka dan mode penembak orang pertama atau first person kayak gitu teman-teman ya. Di sisi lain, lelang NFT kedua dari dana lindung nilai kripto 3 Arrow Capital atau 3AC akan segera berlangsung kayak gitu teman-teman. Koleksi NFT 3AC yang disebut Grails kayak gitu akan menampilkan token dari proyek-proyek yang terkenal seperti CryptoPunks dan juga Videnzas. Dan Kellogg's ya juga dikabarkan telah mengajukan merek dagang terkait metaverse ya, NFT dan juga token kripto untuk beberapa merek makanan mereka seperti Fruit Loops dan juga Frosted Flakes. Terakhir, beberapa koleksi NFT yang populer pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai yang sangat drastis ya teman-teman, atau signifikan dalam setahun terakhir ini ya. Investasi dalam proyek-proyek seperti Doodles, Invisible Friends, dan juga Moonbird mengalami penurunan nilai hingga 95%. Jadi saran yang dapat diambil dari berita kayak gini ya teman-teman adalah penting bagi teman-teman untuk melihat dengan hati-hati ya, dengan seksama proyek NFT sebelum kita melakukan investasi. Beberapa proyek dapat terlibat dalam praktik yang meragukan atau manipulatif kayak gitu teman-teman. Selain itu, dengan semakin banyaknya game blockchain yang dirilis, penting bagi penggunanya untuk memahami mekanisme dan potensi resiko yang terkait dengan NFT dan juga mata uang in game ya teman-teman, atau mata uang di dalam game tersebut.
Baiklah teman-teman, tadi sekian buat info atau breaking news dari Marvel dan Alif TV. Ingat teman-teman, konten ini hanyalah konten berita dan juga hiburan semata teman-teman. Informasi yang diberikan bukan merupakan saran investasi jual beli kayak gitu teman-teman. Tetap di YOR teman-teman, do your own research, dan terima kasih sudah menonton video dari kami, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.